Halo, selamat datang di dunia uangku, apa kabarnya? Semoga baik selalu. Kita akan membahas 5 masalah keuangan pebisnis dan solusi mudah mengatasinya. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan loncengnya, agar kami bisa selalu update tentang dunia uangku. Bagi para pebisnis, faktor-faktor seperti pendidikan, gaya hidup, dan lingkungan sosial dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masalah keuangan yang mereka hadapi. Tanpa adanya kesadaran dalam diri tentang keuangan, sangat sulit bagi seorang pengusaha untuk menghindari masalah keuangan. Faktor gaya hidup dan lingkungan sosial seringkali menimbulkan masalah keuangan bagi para pelaku bisnis. Video ini akan menjelaskan tentang 5 masalah keuangan yang dihadapi para pebisnis dan cara mengatasinya. Pahami cara mengelola keuangan Anda dengan lebih baik. Nah, berikut ini ada 5 masalah keuangan yang seringkali dialami para pebisnis dan kami akan memberikan sedikit edukasi bagaimana cara mengatasinya. 1. Produktivitas menurun tapi perilaku konsumtif. Besar pasak daripada tiang adalah salah satu pepatah yang terkenal di masyarakat, di mana seseorang menghasilkan lebih sedikit daripada biayanya. Hasilnya pasti keuangannya akan berantakan. Cukup banyak pebisnis pemula yang belum paham bagaimana mengelola keuangannya dengan baik. Keuntungan dan pendapatan yang besar seringkali memicu perilaku konsumtif. Bahkan orang dengan perilaku konsumtif ini seringkali tidak sadar. Sejumlah besar sektor usaha UMKM terlibat dalam masalah keuangan ini. Jadi, apa solusinya? Pertama, pastikan Anda memahami kebutuhan utama Anda. Beli apa yang benar-benar penting dan Anda membutuhkannya. Hindari melakukan sesuatu yang murni berdasarkan keinginan. Kedua, hindari membeli 2 item dengan fungsi yang sama. Karena itu akan percuma saja yang membuat barang itu tidak terpakai nantinya. Ketiga, hindari utang untuk penggunaan pribadi. Hindari membeli produk elektronik hanya untuk gaya dengan menggunakan utang, seperti membeli handphone baru dan barang elektronik lainnya. 2. Terbawa arus tren dan gaya hidup orang lain. Tidak bisa dipungkiri sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan banyak orang. Apalagi jika Anda seorang pebisnis. Berbelanja produk bermerek, ikut investasi yang tidak jelas adalah beberapa contoh nyata dari masalah ini. Kuncinya ada pada diri sendiri. Anda perlu mengelola diri sendiri agar tidak terobsesi dengan tren di sekitar Anda yang dapat menyebabkan masalah keuangan dalam hidup Anda. Bersosialisasi itu penting karena Anda perlu jaringan. Tapi jangan habiskan waktu dan uang Anda untuk hal-hal yang tidak begitu penting. Selain fokus pada keuangan pribadi, Anda juga harus memperhatikan kondisi finansial perusahaan. Baca laporan keuangan perusahaan secara berkala untuk mengontrol dan memantau kondisi keuangan. Ini bisa jadi langkah awal untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. 3. Tidak memiliki dana darurat. Bahkan saat ini, banyak orang yang belum memahami pentingnya dana darurat. Padahal dana tersebut berperan penting dalam kehidupan Anda. Kita tidak tahu kapan bencana atau musibah akan terjadi. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa Anda memiliki cukup uang. Tidak ada dana darurat, pada akhirnya pengusaha mengambil dan menggunakan uang perusahaan. Sehingga keputusan ini menyebabkan masalah keuangan bagi perusahaan dan berdampak lebih besar. Bagaimana solusinya? Edukasi diri mengenai jenis-jenis dana yang dibutuhkan. Mulai berdasarkan pos dana darurat, tagihan cicilan, tabungan, investasi, liburan, hobi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mulai alokasikan dana spesifik buat mengisi pos dana darurat. Konsisten pada menyisihkan dana darurat sangat membantu menjaga syarat keuangan pada masa depan. Pastikan juga Anda memisahkan dana pribadi dan perusahaannya. 4. Tabungan cuma 1. Masalah keuangan lain yang banyak ditemui pebisnis pemula adalah tabungan yang isinya menyasar berbagai kebutuhan. Katakanlah Anda telah menjalankan bisnis selama 2 tahun. Semua gaji yang diperoleh akan dikirim ke rekening yang sama. Rekening ini digunakan untuk menyimpan uang untuk pernikahan, pergi haji, liburan, dan bahkan pendidikan. Bisa dibayangkan betapa berantakannya isi rekening tabungan yang tidak dikelola itu.
Apa solusinya? Jika Anda belum mengumpulkan cukup uang, Anda mungkin dapat memasukkannya ke dalam rekening tabungan Anda. Namun jika nilai nominal setiap item meningkat, Anda harus memisahkannya. Mengapa? Saat kondisi tercampur maka akan sulit untuk mengelola dan bisa jadi terjadi salah pemakaian nantinya. Dengan memisahkan tabungan tersebut, kita dapat dengan mudah mengetahui pendapatan dari hasil bisnis kita. Terpisahnya rekening pun akan memudahkan kita untuk mengecek uang kita keluar dan digunakan untuk apa. 5. Malas berinvestasi. Menabung tidak sama dengan berinvestasi. Ini perlu dipahami dengan baik. Uang yang Anda simpan akan terkikis seiring waktu oleh inflasi. Anda juga tidak tahu apakah keuntungan perusahaan akan konstan di masa depan. Solusi untuk masalah keuangan ini sangat sederhana. Mulailah belajar tentang investasi dan tentukan jenis investasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Investasi ini juga bisa menjadi sumber pendapatan pasif. Selain keuangan pribadi, investasi juga dapat diterapkan pada dana perusahaan. Investasi perusahaan dapat mengatasi masalah keuangan seperti modal masa depan untuk pendapatan tambahan di luar bisnis investasi. Sebagai pebisnis, Anda tentu tidak akan luput dari masalah keuangan setiap hari. Namun cara mengatasinya bahkan mencegahnya di kemudian hari adalah kunci sukses bisnis Anda. Demikianlah 5 masalah keuangan pebisnis dan solusi mudah mengatasinya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Dunia Uangku agar kita dapat buat video bermanfaat lainnya. Terima kasih.